Qala Abu Ya'qub Ishaq ibnu Muhammad An-Nahrajuri, afdalul ahwal ma qaranal ilma, paling afdal keadaan yang menyertai ilmu. Su'ila Abu Ali Ahmad ibni Muhammad Ar-Ruzbari amman yasma'ul malahiya wa yaqulu hiya halalun li'anni wasaltu ila darajatin la tu'assiru fiyya ikhtilaful ahwal. Ditanya Abu Ali, ada orang yang mengatakan bagi aku tidak berpengaruh itu musik itu bagiku halal karena aku sudah sampai ke suatu derajat yang tidak bisa berpengaruh apapun terhadapku. Alat musik itu ada yang halal, ada yang haram. Ini orang mau mendengari semua alat musik. Ujarnya bagiku alat musik itu bagaimanapun kadang mempengaruhi aku karena aku sudah sampai ke derajat yang tinggi, jadi semuaan bagiku halal. Faqala, berkata Abu Ali, na'am, ya, bujurai sampai, faqad wasala, dia sudah sampai, walakin ila sakar, tetapi dia sampainya ke neraka sakar, bukan kepada ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya setinggi apapun orang itu kedudukannya, yang dicapainya kadang akan bisa merubah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kadang akan bisa menggugurkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du bahada awanu syurufil maksud bi'aunil malikil ma'bud. Inilah masanya mulai pada yang dimaksud dengan pertolongan Tuhan, Raja yang disembah. Wa natabarraku bidzikri jumlatin min jawami'il kalimin nabawi. Kita mengambil barakah dengan menyebutkan sejumlah dari perkataan-perkataan Nabi. Thumma bi syai'in min aqwalis sahabatil kiram. Thumma ma yatayassaru, kemudian yang mudah min kalamis salaf ridwanullah alaihim ajmain. Da'watu a'immatit tasawuf ilal amal bisyari'ah, ajakan para imam tasawuf kepada mengamalkan syariat. Syariat itu macam apa? Macam sembahyang syariat, puasa syariat, menjauhi yang haram syariat, menjauhi riba syariat, menjauhi zina itu bagian dari syariat. Qala sayyidu ta'ifah Al-Junaidu qaddasallahu sirrah, at-turuqu kulluha masdudatun 'anil khalqi illa 'ala man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatah wa lazima tariqatah. Seluruh jalan menuju kepada Allah itu tertutup. Kan tarikat ini banyak. At-tara'iq bi'adadil anfas saja. Tarikat jalan menuju Allah itu sebilangan nafas. Artinya banyak cara untuk mencapai jalan menuju kepada Allah. Nah, seluruh jalan itu tertutup kecuali atas orang yang mengikut jejak Rasulullah, mengikut sunnahnya, melazimi tariqahnya. Lianna turuqal khairat kullaha, karena jalan kebaikan seluruhnya maftuhatun alaih, terbuka atas dia, orang mengikut tadi. Wa 'alal muqtafin, dan orang-orang yang mengikut asarahu, jejak Nabi, wal mutabi'in, dan yang mengikuti Nabi. Qala Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi qaddasallahu sirrah fi bayani sunnah, al-insan la yakhlu ayyakuna wahidan min thalathatin bin nazari syar'i wa huwa, manusia itu tidak sunyi daripada satu antara tiga menurut pandangan agama. Wahwa imma ayyakuna batiniyan mahdha, ada manusia itu kebatinan semata. Wahwal qail, dia yang berkata bitajridit tauhid, dengan menyendirikan tauhid, indana, di sisi kita, halan wa fi'la. Ini orang-orang kebatinan semata.
Orang yang hanya memandang kepada fi'il Allah, hendak sembahyang kah, hendak kada kah, tergantung kehendak Allah. Hendak puasa kah, hendak kada kah, jadinya tergantung kayak apa kehendak Allah. Wa hadza yuaddi, ini membawa ila ta'tili ahkami syara'i, mengusungkan hukum syariat, wa qalbi ayaniha, membalik syariat itu. Kada tak pakai lagi Quran, kada tak pakai lagi kitab-kitab hadis, kada tak pakai kitab-kitab fikih yang mengatur hukum-hukum Allah, karena orang ini orang ahli kebatinan. Wa kullu ma yuaddi ila hadmi qaidatin min qawaidid din aw sunnatin min sunanihi, tiap-tiap ilmu yang membawa kepada rubuhnya peraturan agama atau sunnah dari sunnah agama, walau fil adat, sekalipun pada adat, kal akli wasyurbi wal wiqa, bahwa mazmumun bil itlaq, itu dicela. Tiap-tiap ilmu yang menggugurkan hukum Allah, yang menggugurkan undang-undang Allah, itu ilmu itu kada cucuk, ilmu itu mazmum, ilmu itu dicela bil itlaq, karena semata-mata dia hanya mengambil yang batinnya. Asamanallah, semoga Allah pelihara kita wa iyyakum an zalik, daripada yang demikian itu. Wa imma iyyakuna zahiriyan mahdan mutaqalqila, yang kedua dia semata-mata berpegang kepada yang zahir, ini tidak ada batinnya, semata-mata yang zahir. Bihaitsu yuaddihi dzalik, sekira-kira membawa akan dia oleh demikian ila tajsim wa tashbih, kepada menjisimkan Allah, menyerupakan Allah, na'udzubillah minhuma, bi babil i'tiqadat. Aw yakuna mu'tamidan ala mazhabin faqihin minal fuqaha, atau dia berpegang atas mazhab ahli fikih daripada ahli fikih, ashabi ulumil ahkam, al-mahjubati qulubuhum, yang terdinding hati mereka, bihubbid dunya, yang mencintai dunia, an muayanatil malakut, daripada akhirat. Yang kedua, orang yang semata-mata mengambil yang zahir daripada agama. Nah, dia kada memperdulikan yang batin, semata-mata dia berpegang kepada yang zahir. Di antaranya orang yang hanya berpegang kepada satu mazhab. Fatarahu khaiban minal khuruj an mazhabihi, yang kau lihat dia takut keluar dari mazhabnya. Faidha sami'a sunnatan min sunanin Nabi alaihi salam yuhiluha ala mazhabi faqihin akhar, bila dia mendengar ada sunnah dari sunnah Nabi, dia alihkan atas mazhab ulama faqih yang lain. Fayatrukul amala, dia tinggalkan mengamalkan biha dengan sunnah. Walau auratta alfa hadithin ma'thur, jikalau engkau datangkan kepadanya 1000 hadis, fi fadhailiha, tentang keutamaan itu sunnah, fayatasamamu, dia berpura-pura tulian sama iha dari mendengarnya. Bal yusi'u dhanna, bahkan dia menjahatkan sangka, biriwayatil mutaqaddimin, dengan riwayat orang-orang dahulu, minat tabi'in wassalaf, binaan ala adami iradi dzalikal faqih iya fi kitabih, membina atas tiada mendatangkan yang demikian itu ulama akan yang demikian itu sunnah dalam kitabnya. Famislu dzalik aidan malhukun bizzammi syar'an, ini pun dicela pula. Orang yang berpegang semata-mata dengan satu mazhab, dia kadang menghiraukan sunnah apapun kalau sunnah itu kada sesuai dengan mazhabnya. Nah, dia pegang teguh mazhabnya. Padahal Imam Syafi'i berkata, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Nah, Syafi'i berkata kalau ada hadis sahih itu mazhabku. Ada ini kada. Kalau yang seberang mazhab itu diikutinya, dipegangnya habis-habisan. Kalaupun ada sunnah yang berlain dengan mazhabnya, ditinggalkannya sunnah itu. Nah, ini sesuatu kesalahannya.
itu pun dicela juga, malhukun bidzammi syar'an. Wa ilallah nabza'u, kepada Allah kita kembali, menaltaji'u bersandar, min ayyaj'alana wa iyyakum minhum. Nah, yang ketiga, wa imma ayyakuna jariyan ma'as syariah ala fahmil lisan. Yang ketiga, dia mengalir beserta syariat atas pemahaman lisan. Haitsuma masya syari' masya wa haitsuma waqafa waqafa qadaman biqadamin. Nah, yang ketiga ini orang yang berjalan, begitu berjalan syariat, orang yang berhenti bila syariat berhenti, qadaman biqadamin, jejak per jejak. Hatta fi aqalli syai'in min al-fadha'il fil ibadat wal 'adat, sehingga dalam hal yang kecil pada keutamaan tentang ibadat dan adat, dia pun selalu mencari apakah ini sesuai dengan syariat atau kada sesuai dengan syariat. Sarifan julla inayatihi, dia menggunakan sebagian besar kemampuannya, wabazilan, mengorbankan kulla majudihi, seluruh kemampuannya, fi an la yafutahu syai'un, pada bahwa tidak luput akan dia sesuatu, minal af'alil muhammadiyah, daripada kelakuan-kelakuan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ibadatihi, pada ibadahnya, ala hasabi ma suniha lahu, atas sekira-kira yang dinampakkan baginya, bi asna'i mutala'atihi, pada pertengahan mutalaahnya, min kutubil ahadis, dari kitab-kitab hadis, al-mu'awwali alaiha, yang dipegang atas itu kutubil ahadis, au ulqiya fi uzunihi, atau disampaikan pada pendengarannya, min ustadzihi, dari gurunya, wa syaikhihi al-mu'tamadi alaihi, yang dipegang atasnya, in lam yakun mi ahlil mutala'ah, jikalau dia tidak termasuk orang yang bisa membaca. Nah, fahadha huwal wasat, inilah yang di tengah, inilah yang selamat artinya. Wa huwa sunnah, itulah sunnah, wal akhidu bihi, orang yang berpegang dengannya itu huwa sunni, itu disebut sunni. Secara ringkasnya lagi, perinciannya, ada orang yang semata-mata kebatinan karena memandang syariat Allah, ini orang yang sesat, serba halal baginya. Ada orang yang semata-mata memandang zahir syariat, segala-galanya keaku-akuan, segalanya aku. Yang ketiga, orang yang menggabungkan antara syariat dan hakikat. Dia menjalankan hukum-hukum Allah, tapi dalam hatinya meyakini dia bisa menjalankan itu dengan anugerah taufik Allah. Nah, itulah sunni, itulah orang yang selamat. Hukum Allah dijalankan, perintah Allah dilaksanakan, tapi dalam hatinya dia kada bisa melakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sunnah, itu yang sunni. Wa bihadza, dengan ini, tasihhu mahabbatullah lahu, sahlah kecintaan Allah baginya. Dalam surat Fatihah dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pergabungan antara syariat dan hakikat. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami sembahyang, kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, tapi semua itu kami dengan pertolongan Engkau. Nah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong agar bisa melakukan ibadah itu. Iyyaka na'budu, itu zahirnya, syariatnya. Iyyaka nasta'in, itu hakikatnya, ibadah kepada Allah, tapi di dalam hati kadang melupakan pertolongan Allah bisa melaksanakan ibadah itu. Nah, itu kedua-duanya disebut sunni, orang yang aliran ahlu sunnah wal jamaah. Beribadah bukan keaku-akuan, tapi ibadah itu dia laksanakan karena ada pertolongan Allah, lalu dia bisa melaksanakan ibadah itu. Jadi jangan disalahpahami, orang sufi itu kada beribadah, bukan kada beribadah mereka kada sembahyang, bukan mereka beribadah itu kada puasa. Mereka itu kada beribadah dalam arti
Diri mereka kada akan bisa beribadah kalau kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat dirinya yang beribadah itu. Mereka tidak melihat dirinya yang sembahyang, tapi yang dia lihat sembahyang itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jalan yang tengah, jalan yang selamat.